Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Aprilia Wetinindas, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keperilakuan 6C, dan semua teman-teman mata kuliah Akuntansi Keperilakuan 6C. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama, next, next. Yang pertama ada Vivi Auliasari dengan NIM 132. Yang kedua saya sendiri, Rose Wirahadi Kusuma dengan NIM 133. Yang ketiga ada Marcella Talia dengan NIM 134. Yang keempat Muhammad Afif Barul Alam dengan NIM 137. Yang kelima ada Rani Fitria dengan NIM 140. Oke, langsung saja kita ke pemaparan materi. Saya serahkan ke rekan saya. Pertama, yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan didefinisikan sebagai proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan yang berdampak pada masa depan. Dalam proses pengambilan keputusan ini merupakan salah satu proses yang tidak mungkin terjadi begitu saja dalam waktu singkat. Next. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama ada mengenal dan pendefinisian atas suatu masalah atau suatu peluang, di mana langkah ini dapat berupa suatu respon terhadap suatu kejadian yang problematis, suatu ancaman, atau suatu peluang. Untuk mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang, para pengambil keputusan memerlukan informasi mengenai lingkungan, keuangan, dan operasi. Yang kedua ada pencarian atas tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Di mana ketika definisi atas suatu masalah atau peluang telah selesai, pencarian tindak alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya dimulai. Dalam tahap ini, sebanyak mungkin alternatif yang praktis diidentifikasikan dan dievaluasi. Pencarian tersebut seringkali dimulai dengan melihat masalah serupa yang terjadi di masa lalu dan tindakan yang dipilih pada waktu itu. Jika tindakan yang dipilih berhasil, maka kemungkinan tindakan tersebut akan diulangi. Jika tidak, pencarian akan alternatif tambahan akan diperluas. Yang ketiga ada pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan, di mana tahap yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan adalah memilih suatu dari beberapa alternatif. Walaupun tahap ini tampaknya rasional, tetapi keputusan akhir seringkali didasarkan pada pertimbangan politik dan psikologis dibandingkan pada fakta-fakta ekonomi. Yang keempat ada penerapan dan tindak lanjut, di mana kesuksesan atau kegagalan dari keputusan akhir bergantung pada efisiensi dari penerapannya. Penerapan tersebut hanya berhasil jika orang-orang yang menguasai sumber-sumber daya organisasi, misal uang, orang, informasi ini benar-benar berkomitmen untuk melaksanakannya. Next. Selanjutnya ada motif kesadaran, di mana motif kesadaran merupakan segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu yang masih berada dalam tingkat kesadaran seseorang.
faktor penting dari motif kesadaran ini ada dua. Yang pertama, keinginan akan kestabilan. Yang pertama ada keinginan akan kestabilan atau kepastian serta konteks pengambilan keputusan. Yang dimana artinya keinginan akan kestabilan menegaskan adanya kemampuan untuk memprediksikan. Yang kedua ada motif kompleksitas, keinginan akan kompleksitas dan keragaman, di mana motif kompleksitas menimbulkan keinginan akan suatu stimulus dan eksplorasi serta mengaktifkan pikiran sadar dan bawah sadar untuk mencari data baru dalam ingatan atau lingkungan, kemudian menyeimbangkan dalam mengatur dengan motif. Next. 4 jenis model keputusan. Yang pertama ada model keputusan yang diprogram secara sederhana, di mana ditandai dengan aturan-aturan prediksi yang tidak kompleks yang ditetapkan oleh orang lain yang bukan si pengambil keputusan. Yang kedua ada model keputusan yang tidak diprogram secara sederhana, di mana apapun akan terlihat baik pada saat itu bagi si pengambil keputusan yang langsung mengambil alternatif tersebut. Masalah dan peluang selalu dilihat ketika terjadi atau hanya berdasarkan intuisi saja. Yang ketiga, ada model keputusan yang diprogram secara kompleks, di mana melibatkan perencanaan yang begitu rinci. Masalah dan peluang diantisipasi dengan skala prioritas yang begitu hati-hati. Dan yang terakhir ada model keputusan yang tidak diprogram secara kompleks, yaitu memiliki ciri khas partisipasi yang terus-menerus dari semua orang yang terlibat untuk memaksimalkan perolehan informasi dan koordinasi. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis dari model proses. Yang pertama ada model ekonomi, di mana model tradisional ini mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia adalah rasional, sempurna, dan bahkan dalam suatu organisasi terdapat konsistensi antara beragam motif dan tujuan. Yang kedua ada model sosial. Model sosial ini adalah kebalikan yang ekstrim dari model ekonomi. Model ini mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya adalah irasional dan keputusan yang dihasilkan terutama didasarkan pada interaksi sosial. Yang ketiga ada model kepuasan Simon, di mana model ini merupakan model yang lebih berguna dan praktis. Model ini didasarkan pada konsep Simon tentang manusia administratif yang memandang manusia sebagai makhluk yang rasional karena mereka mempunyai kemampuan untuk berpikir, mengolah informasi, membuat pilihan, dan belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu terdapat 6 cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama, rasional terbatas. Rasional terbatas adalah membuat urutan pertimbangan beberapa alternatif. Pengurutan alternatif tersebut sangat penting dalam menentukan alternatif yang dipilih. Yang kedua, intuisi. Para pakar tidak lagi mengasumsi bahwa pengambilan keputusan intuitif merupakan suatu yang tidak rasional atau tidak efektif. Yang ketiga, identifikasi masalah. Masalah-masalah yang tampak cenderung memiliki kemungkinan terpilih yang lebih tinggi dibandingkan dengan masalah-masalah yang penting. Pernyataan ini didasarkan setidaknya pada 2 alasan. Pertama, mudah untuk mengenali masalah-masalah yang tampak. Yang kedua, perlu diingat bahwa semua orang menaruh perhatian yang besar terhadap pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang keempat, membuat pilihan. Untuk menghindari informasi yang terlalu padat, para pengambil keputusan mengandalkan
heuristik atau jalan pintas penilaian dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, perbedaan individual gaya pengambilan keputusan. Riset tentang gaya pengambilan keputusan telah mengidentifikasi 4 pendekatan individual yang berbeda terhadap pengambilan keputusan. Yang keenam, keterbatasan organisasi. Organisasi itu sendiri merupakan penghambat bagi para pengambil keputusan. Para manajer misalnya membentuk keputusan-keputusannya untuk mencerminkan sistem penilaian kinerja dan pemberian imbalan untuk mematuhi peraturan-peraturan formal dan untuk memenuhi batas waktu yang ditetapkan organisasi. Selanjutnya, asumsi keperilakuan organisasi dalam pengambilan keputusan organisasi. Perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan, perusahaan dapat dianggap unit pengambilan keputusan yang mirip dalam banyak cara untuk individu. Masalah keputusan yang dihadapi perusahaan sangat banyak dan gejala masalah dana alternatif yang paling jelas. Hanya jika penerimaan gagal akan membuktikan hasil organisasi memperluas penelitian mereka dan bahkan memperpanjang ke daerah-daerah rentan organisatoris. Selanjutnya, Clifford dan Marx menggambarkan 4 konsep dasar relasional sebagai inti dari pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama, resolusi semu dari konflik. Suatu organisasi adalah koalisi dari individu-individu yang tujuan yang berbeda-beda yang seringkali menimbulkan konflik karena pengambilan keputusan melibatkan pemilihan atas suatu alternatif yang sesuai dengan tujuan dan harapan secara keseluruhan. Maka diperlukan suatu prosedur untuk menyelesaikan konflik tujuan. Yang kedua, penghindaran ketidakpastian. Ketika mengambil keputusan, organisasi secara terus-menerus akan dihantui oleh ketidakpastian dalam lingkungan internal maupun eksternalnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa teori pengambilan keputusan modern telah mendedikasikan banyak dari usahanya untuk masalah-masalah pengambilan keputusan dalam resiko dan ketidakpastian. Yang ketiga, pencarian masalah. Elemen yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan adalah pencarian akan tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Yang keempat, pembelajaran organisasi. Walaupun organisasi tidak mengalami proses pembelajaran seperti yang dialami oleh individu, organisasi memperlihatkan perilaku adaptif dan karyawannya. Selanjutnya, manusia para pengambil keputusan organisasi. Penting untuk diingat bahwa manusia dan bukannya organisasi yang mengenali, mendefinisikan masalah atau peluang yang mencari tindakan alternatif secara optimal dan menerapkannya. Pengaturan organisasi di mana orang yang digunakan tergantung pada jenis masalah keputusan atau opportunity ditemui. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang rasional batas individu bervariasi sesuai dengan yang pertama, lingkup pengetahuan yang tersedia sehubungan dengan semua alternatif yang mungkin dan konsekuensinya. Yang kedua, gaya kognitif mereka dengan asumsi bahwa tidak ada satu gaya yang selalu unggul karena dihadapi situasi masalah spesifik. Lebih dari satu pendekatan dapat menyebabkan hasil yang dapat diterima. Yang ketiga, struktur nilai mereka yang berubah. Yang keempat, kecenderungan mereka untuk memuaskan diri pada untuk melakukan optimalisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecah masalah. Fenomena pemikiran kelompok group think, menggambarkan situasi di mana tekanan untuk mematuhi mencegah anggota kelompok individual untuk mempresentasi atau pandangan yang tidak populer karena mereka ingin menjadi bagian yang positif dari kelompok tersebut dan bukan sebagai kekuatan yang disruptif. Selanjutnya, next, Kak. Selanjutnya, fenomena pergeseran yang berisiko atau dampak kelompok. Pergeseran yang berisiko atau dampak kelompok merupakan produk sampingan dari interaksi manusia. Ini didirikan oleh kelompok yang lebih memilih alternatif yang lebih agresif, berisiko dibandingkan dengan apa yang mungkin oleh individu jika mereka bertindak sendiri. Next. Yang selanjutnya, kesatuan kelompok. Kesatuan kelompok didefinisikan sebagai tingkat di mana anggota-anggota kelompok tertarik satu sama lain dan memiliki tujuan kelompok yang sama. Dengan kesatuan yang kuat, pada umumnya lebih efektif dalam suatu pengambilan keputusan dibandingkan dengan kelompok ini di mana terdapat banyak konflik internal yang kurangnya semangat kerja sesama anggotanya. Tingkat kesatuan kelompok dipengaruhi oleh jumlah waktu yang dihabiskan bersama oleh para anggota kelompok. Tingkat kesulitan dari penerimaan anggota baru ke dalam kelompok, ancaman eksternal, dan sejarah keberhasilan dan kegagalan masa lalu. Yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan dengan konsensus versus aturan mayoritas. Konsensus dalam konteks pengambilan keputusan didefinisikan oleh Holder pada tahun 1972 sebagai kesepakatan semua anggota kelompok dalam pilihan keputusan. Pengambilan keputusan dengan konsensus membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan dengan pengambilan keputusan dengan aturan mayoritas. Oleh karena itu, konsensus adalah kurang sesuai untuk diterapkan jika waktu adalah kritis. Sedangkan pengambilan keputusan dengan aturan mayoritas dengan pandangan yang berlawanan dan pembenarannya dinyatakan secara tertulis harus didistribusikan dan diterima pada banyak situasi pengambilan keputusan sebagai satu-satunya alternatif. Next, Kak. Selanjutnya yaitu kontroversi yang disebabkan oleh hubungan antara atasan dan bawahan. Menurut Fromm dan Yeto pada tahun 1973, atasan sebagai pemimpin memiliki pilihan-pilihan keperilakuan sebagai berikut. Yang pertama, menyelesaikan masalah atau pengambilan keputusan sendiri dengan menggunakan informasi yang tersedia. Yang kedua, memperoleh informasi yang diperlukan dari bawahan, kemudian menggunakan untuk memutuskan suatu solusi bagi masalah. Yang ketiga, menceritakan masalah tersebut dengan bawahan yang relevan secara pribadi. Yang keempat, menceritakan masalah tersebut dengan bawahan sebagai suatu kelompok, memperoleh ide-ide dan saran-saran mereka. Yang kelima, menceritakan masalah tersebut kepada bawahannya sebagai suatu kelompok,
mendiskusikan kelebihan dan kekurangan, serta mencoba untuk mencapai kesepakatan. Next, Kak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pengaruh dasar kekuasaan. Elemen kekuasaan yang paling sering disebutkan adalah kekuasaan posisi, kekuasaan keahlian, kekuasaan sumber daya, atau kekuasaan politik. Seseorang dapat memiliki lebih dari satu elemen kekuasaan dan menggunakannya pada tingkatan yang berbeda dalam situasi pengambilan keputusan tersebut. Kekuasaan posisi ada ketika pengaruh seseorang itu merupakan hasil dari posisi orang tersebut dalam organisasi, wewenang yang diberikan, serta tugas, tanggung jawab, dan fungsi yang terkandung di dalamnya. Next. Selanjutnya, dampak dari tekanan waktu. Tekanan waktu menyebabkan para anggota kelompok menjadi lebih sering setuju guna mencapai konsensus kelompok, lebih kurang menuntut, dan lebih bersifat mendamaikan dalam situasi tawar-menawar, lebih membatasi partisipasi dalam proses pengambilan keputusan hanya pada relatif sedikit anggota, dan lebih menyukai aturan mayoritas. Tekanan waktu juga mendorong perilaku pengambilan keputusan yang otokratis. Eisenberg mengatakan bahwa tekanan waktu berdampak pada akurasi, tetapi tidak pada efisiensi dan pengambilan keputusan. Next. Pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus pakar. Bow mengungkapkan jumlah perbedaan yang menarik dalam strategi pendekatan yang digunakan serta data yang dipilih oleh pakar dan pendatang baru ketika mengambil keputusan berdasarkan informasi akuntansi atau informasi keuangan lainnya. Next. Dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan. Dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan. Informasi akuntansi memainkan peran yang lebih penting dalam keputusan jangka pendek dibandingkan dengan dalam keputusan yang melibatkan konsekuensi jangka panjang. Karena informasi akuntansi hanya mencerminkan biaya dan pendapatan yang berkaitan dengan operasi yang sekarang, dan kelihatannya para pengambil keputusan lebih memilih informasi eksternal jika informasi tersebut langsung tersedia dan tidak begitu mahal dibandingkan dengan data akuntansi yang dikembangkan secara internal. Next. Gambar perbedaan dalam penggunaan data penelitian peneliti membagi tugas dalam 3 kelompok. 1. Penguji informasi. Pengujian didefinisikan sebagai kegiatan menganalisis informasi yang disajikan dan menyeleksi untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Hanya informasi yang terlihat sangat relevan dengan tugas keputusan yang harus dilaksanakan. 2. Integritas pengamatan dan temuan. Integritas melibatkan pengelompokan atas pengamatan baik berdasarkan hubungan sebab akibat maupun berdasarkan komponen fungsional dari perusahaan. 3. Pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan di sepanjang proses pengambilan keputusan tampak lebih jelas dalam formulasi hipotesis, pengembangan petunjuk dalam formulasi keputusan akhir. Next. Peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Karena manusia membuat keputusan, banyak riset telah diarahkan pada bagaimana perbedaan psikologi memengaruhi keputusan. Perbedaan psikologi individu dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kepribadian dan gaya kognitif. Kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara kognitif mengacu pada cara atau metode seseorang menerima, menyimpan, serta meneruskan informasi. Dalam suatu situasi pengambilan keputusan, kepribadian dan gaya kognitif saling berinteraksi dan mempengaruhi dampak dari informasi tersebut. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Data akumulasi stimuli dalam pengenalan masalah. Akuntansi dapat berfungsi sebagai stimulus dalam pengenalan masalah.
melalui pelaporan deviasi kerja aktual dari sasaran standar atau anggaran atau melalui pemberian informasi mencapai target output atau laba yang ditentukan sebelumnya. Penurunan dalam rasio perputaran persediaan akan mengarahkan perhatian manajemen terhadap tingkat persediaan dan penjualan. Melemahnya rasio penagihan piutang dapat menunjukkan kekurangan alam prosedur pemberian kredit atau penagihan utang. Rasio akuntansi periodik, laporan kinerja, dan akuntansi lainnya yang mengarahkan perhatian sebenarnya merangsang solusi yang bergantung pada sejumlah faktor. Next. Dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan. Informasi akuntansi memainkan peran yang lebih penting dalam keputusan jangka pendek dibandingkan dalam keputusan yang melibatkan konsekuensi jangka panjang. Karena informasi akuntansi hanya mencerminkan biaya dan pendapatan yang berkaitan dengan operasi sekarang. Dan kelihatannya para pengambil keputusan lebih memilih informasi eksternal jika informasi tersebut langsung mahal dibandingkan dengan data akuntansi yang dikembangkan secara internal. Selanjutnya, hipotesis keperilakuan dari dampak akuntansi. Para pengambil keputusan memandang akuntansi sebagai ukuran yang tidak sempurna. Dengan kemungkinan besar bahwa nilai yang sesungguhnya akan berbeda dengan nilai yang dilaporkan. Karena kesalahan dan inakurasi dalam proses pengukuran dan pelaporan tidak dapat dihindari. Informasi akuntansi yang menjadi tujuan ketika penghargaan atau saksi dikaitkan dengan hasilnya. Misalnya, jika seorang manajer berharap untuk dipromosikan, jika ia dapat mengurangi biaya, maka manajer tersebut akan melihat informasi akuntansi sebagai dasar untuk menentukan apakah ia telah berhasil atau tidak. Tingkat pengaruh informasi akuntansi juga bervariasi. Bruns mengelompokkan para pengambil keputusan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, para pembuat keputusan dalam perusahaan yang mengambil keputusan mengenai operasi dan sistem akuntansi digunakan untuk menyusun laporan atau manajemen puncak. Yang kedua, para pengambil keputusan dalam perusahaan yang hanya dapat membuat keputusan mengenai operasi saja atau manajer operasi. Yang ketiga, mereka yang berada di luar perusahaan yang membuat keputusan mengenai perusahaan tersebut dapat memengaruhi lingkungan dan operasi tetapi tidak memiliki kendali langsung atas operasi perusahaan atau aktivitas apapun yang dilakukannya. Selanjutnya ada faktor yang menentukan tingkat penyesuaian. Yang pertama ada umpan balik. Jika seseorang mengabaikan dampak jangka pendek yang mungkin akibat selang waktu antara perubahan dan indikasinya, maka kecil kemungkinannya bahwa tidak terdapat umpan balik sama sekali. Fiksasi fungsional. Ketika mereka menerima suatu pendekatan pengukuran akuntansi sebagai alat untuk mengelola proses pengambilan keputusan, maka perilaku mereka jarang sekali akan dipengaruhi oleh perubahan dalam metode akuntansi yang digunakan. Sebagai suatu atribut dari pengambilan keputusan, fiksasi fungsional bervariasi tingkatnya dari suatu yang satu ke situasi yang lain, namun tidak pernah tidak ada sama sekali. Peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama tadi ada data akumulasi stimulasi dalam pengenalan masalah, yang kedua dampak data akuntansi dalam pemilihan keputusan, yang ketiga hipotesis keberlakuan dari dampak data akuntansi. Yang selanjutnya hipotesis keberlakuan dari dampak data akuntansi. Para pengambil keputusan memandang akuntansi sebagai ukuran yang tidak sempurna, dengan kemungkinan besar bahwa nilai yang sesungguhnya akan berbeda dengan nilai yang dilaporkan, karena kesalahan dan inakurasi dalam proses pengukuran dan pelaporan tidak dapat dihindari.
Informasi akuntansi menjadi tujuan ketika penghargaan atau sanksi dikaitkan dengan hasilnya. Misalnya seorang manajer berharap untuk dipromosikan jika ia dapat mengurangi biaya, maka manajer tersebut akan melihat informasi akuntansi sebagai dasar untuk menentukan apakah ia telah berhasil atau tidak. Kesimpulan dari pemaparan materi tersebut yaitu secara tradisional sistem biaya belum menyentuh aspek-aspek keperilakuan sehingga menghasilkan suatu reaksi yang kurang diharapkan. Manakala sistem biaya tersebut digunakan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja. Walaupun berpotensi untuk meningkatkan motivasi kerja, sistem biaya tradisional juga berpotensi menaikkan kemungkinan perilaku disfungsional dari orang-orang dan memiliki kecenderungan yang memaksa. Melalui pendekatan-pendekatan keperilakuan, penggunaan sistem biaya langsung akan dapat meminimalkan atau menghilangkan reaksi-reaksi disfungsional dari pihak-pihak yang terkait. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.